Rasa frustrasi mendalam yang terpancar dari wajah Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, adalah sinyal keputusasaan yang tak bisa disangkal. Negara-negara yang semula dengan penuh semangat memberikan bantuan militer dan finansial kepada Ukraina mulai merasa lelah dan kecewa. Slovakia, Jerman, Prancis, hingga Finlandia satu persatu mengurangi bantuan mereka disebabkan oleh krisis ekonomi di dalam negeri, ketidakstabilan politik, dan tuntutan domestik yang semakin mendesak. Bagaimanapun, media-media barat harus bicara jujur bahwa Rusia sengaja memperpanjang penderitaan Ukraina, menggempurnya secara perlahan-lahan, seperti seekor predator yang bermain-main dengan mangsanya. Tindakan Amerika Serikat pun mulai dicurigai karena tampaknya Ukraina hanya menjadi kelinci percobaan untuk menguji daya tahan militer Rusia. Setelah menyaksikan kekuatan militer Rusia yang sebenarnya, NATO dan sekutunya mulai merasa gentar, terutama mengingat Rusia adalah negara dengan stok hulu ledak nuklir terbesar di dunia. Lebih dari itu, Rusia memiliki keunggulan geografis yang tidak tertandingi, berdiri tegak di atas wilayah seluas 17 juta kilometer persegi, dengan medan yang curam dan cuaca dingin yang tak kenal kompromi. Sejarah telah membuktikan betapa sulitnya menaklukkan Rusia, dan ini dapat dilihat di mana Napoleon Bonaparte pada tahun 1812 dan invasi Jerman Nazi pada Operasi Barbarossa hanyalah dua dari sekian banyak contoh kegagalan yang tertulis dalam buku sejarah. Jika saja Rusia tidak memiliki senjata hulu ledak nuklir, hampir dapat dipastikan bahwa NATO dan sekutunya akan mengirimkan lebih banyak pasukan ke Ukraina untuk menghadapi militer Rusia secara langsung. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Komite Militer NATO, Laksamana Rob Bauer. Menurut Bauer, ancaman senjata nuklir Rusia menjadi faktor utama yang membuat NATO berhati-hati dalam mengambil tindakan untuk menghadapi kekuatan militer Rusia. Lebih jauh lagi, Bauer mengingat pengalaman NATO sebelumnya dalam operasi militer di Afghanistan dan Irak. Ia mencatat bahwa melawan Rusia di Ukraina, bagaimanapun, tidak akan sama dengan berperang di Afghanistan dan Irak karena pejuang Taliban dan pejuang Irak tidak memiliki senjata nuklir. Selama 20 tahun keterlibatannya di Afghanistan, NATO mengerahkan lebih dari 130.000 pasukan. Sementara itu, di Irak, keterlibatan NATO dimulai setelah invasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada tahun 2003, di mana NATO dan sekutunya mengerahkan lebih dari 170.000 pasukan selama puncak operasi militer. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun NATO memiliki pengalaman dalam operasi militer di Timur Tengah, situasi di Ukraina jauh lebih rumit dan berbahaya. Di Ukraina, NATO tidak hanya harus berhadapan dengan kekuatan militer konvensional Rusia yang sangat terorganisir, tetapi juga dengan ancaman potensial dari senjata nuklir taktis yang dapat digunakan sebagai langkah terakhir oleh Moskow. Oleh karena itu, Bauer menegaskan bahwa strategi NATO harus dipikirkan dengan sangat hati-hati karena konsekuensi dari kesalahan perhitungan bisa sangat besar. Ketakutan NATO terhadap Rusia semakin meningkat seiring dengan semakin kuatnya dukungan yang diterima Rusia dari negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Cina dalam perang melawan Ukraina. Bahkan, Sekretaris Jenderal NATO bernama Jens Stoltenberg mengungkapkan keprihatinannya mengenai dukungan militer yang diberikan oleh negara-negara tersebut kepada Rusia. Salah satu perkembangan yang memperburuk ketegangan adalah ditandatanganinya perjanjian kemitraan strategis antara Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, yang menegaskan kewajiban kedua negara untuk memberikan bantuan militer jika salah satu pihak diserang. Perjanjian ini juga mencakup kerjasama internasional untuk melawan sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat. Menurut laporan intelijen Barat, lebih dari 50.000 tentara Korea Utara dan Rusia telah dikerahkan ke wilayah Kursk. Pasukan ini ditugaskan untuk mengamankan garis belakang dan mencegah serangan balasan dari Ukraina. Selain itu, Iran juga dilaporkan semakin intensif dalam memberikan dukungan militer kepada Rusia. Intelijen Amerika Serikat mengungkap bahwa Iran telah memasok rudal balistik kepada Rusia yang kemudian digunakan untuk membombardir kota-kota di Ukraina. Meskipun waktu pengiriman rudal-rudal ini tidak diungkapkan secara detail, serangan udara Rusia yang semakin gencar terhadap Ukraina diduga kuat menggunakan persenjataan dari Iran. Bahkan sebelumnya, Iran juga telah mengirimkan ratusan drone tempur yang dipakai oleh Rusia dalam serangan terhadap infrastruktur Ukraina. Tidak hanya Iran dan Korea Utara, Cina juga memberikan dukungan signifikan kepada Rusia.
Cina diduga telah memasok Rusia dengan teknologi pesawat tak berawak, sistem rudal, citra satelit, serta berbagai peralatan dan komponen elektronik yang memiliki kegunaan ganda, baik untuk sipil maupun militer. Bahkan, sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada bulan Februari tahun 2022, Moskow dan Beijing telah mengumumkan hubungan tanpa batas yang menunjukkan komitmen keduanya untuk memperkuat kemitraan strategis. Dukungan ini semakin memperumit posisi NATO karena keterlibatan negara-negara sekutu Rusia tersebut bisa memperkuat posisi Rusia. Kelelahan negara-negara NATO dalam mendukung Ukraina semakin nyata, di mana hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan Financial Times ketika Henry Foy bertanya kepada Elina Valtonen mengenai kelelahan Barat terhadap dukungan untuk Ukraina. Valtonen menegaskan bahwa fenomena ini nyata dan semakin nyata. Ada beberapa alasan yang menyebabkan NATO semakin lelah mendukung Ukraina, salah satunya adalah pergeseran fokus aliansi tersebut ke Timur Tengah, terutama dalam membela Israel. Valtonen mengakui bahwa sebagian perhatian dan sumber daya telah dialihkan dari Ukraina untuk membantu Israel dalam upayanya mencaplok wilayah Palestina yang memerlukan dukungan diplomatik dan militer yang tidak sedikit. Selain perubahan fokus ke Timur Tengah, paket bantuan militer Barat kepada Ukraina juga mulai berkurang dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa negara pendukung utama seperti Jerman mengalami penurunan stok senjata mereka sendiri. Jerman, yang selama ini aktif mengirimkan senjata anti-tank, sistem rudal Stinger, howitzer, serta kendaraan lapis baja dan bahan bakar ke Ukraina, kini menghadapi dilema karena persediaan persenjataannya semakin menipis. Krisis ekonomi dalam negeri membuat Berlin ragu untuk terus mengekspor senjata ke zona konflik. Di sisi lain, Washington juga menghadapi masalah serupa. Juru bicara Pentagon bernama Sabrina Singh menyebutkan bahwa Amerika Serikat kesulitan untuk mengisi kembali stok senjata yang telah dikirim ke Ukraina. Sementara itu, Inggris juga mengurangi bantuannya kepada Ukraina, sebagian besar karena masalah ekonomi domestik serta keterlibatan militer baru-baru ini di Yaman. Situasi ini membuat Kiev semakin khawatir dan terus mendesak mitra-mitra baratnya agar tidak menjadi korban kelelahan dalam memberikan dukungan militer. Saya tidak percaya ada orang yang berpikir setelah 2 tahun perang, kita sudah lelah, mari kita kalah dalam perang ini, kata Mikhail Podolyak, penasihat Presiden Ukraina, kepada kantor berita Prancis RFI pada bulan Februari. Ketakutan NATO terhadap Rusia semakin jelas jika mempertimbangkan geografi yang dimiliki negara tersebut. Rusia adalah negara terluas di dunia dengan total luas wilayah sekitar 17,1 juta kilometer persegi, mencakup lebih dari 1/8 dari total daratan dunia. Dengan bentangan alam yang membentang dari Eropa Timur hingga Asia Timur, Rusia memiliki medan yang sangat beragam, dari pegunungan Ural yang curam, hutan taiga yang lebat, hingga tundra yang beku. Selain itu, Rusia terkenal dengan kondisi cuaca ekstrim, terutama di wilayah Siberia, di mana suhu musim dingin dapat turun hingga di bawah -50 derajat Celcius. Kondisi geografis dan iklim yang keras ini memberikan keunggulan strategis yang sulit ditandingi, terutama bagi negara atau aliansi militer yang mencoba melakukan invasi. Ini dapat kita lihat di mana sejarah telah menunjukkan bagaimana geografi Rusia menjadi aset besar dalam pertahanan negara. Pada tahun 1812, pasukan Napoleon Bonaparte yang berjumlah lebih dari 600.000 tentara Prancis gagal menaklukkan Rusia. Meskipun Napoleon berhasil mencapai Moskow, pasukannya hancur oleh kombinasi medan yang sulit, serangan gerilya dari pasukan Rusia, serta musim dingin yang brutal. Dari ratusan ribu tentaranya, hanya sekitar 27.000 yang berhasil kembali ke Prancis. Demikian pula, selama Perang Dunia Kedua, invasi Jerman Nazi ke Uni Soviet pada tahun 1941 melalui Operasi Barbarossa mengalami nasib serupa. Meskipun awalnya sukses dengan penyerangan cepat, pasukan Nazi tidak siap menghadapi musim dingin Rusia yang keras dan terjebak dalam medan berlumpur saat salju mulai mencair. Dari sekitar 3 juta tentara Jerman yang dikerahkan, lebih dari setengahnya mengalami kekalahan akibat kondisi cuaca ekstrim, medan yang sulit, dan serangan balasan tentara Soviet. Dengan demikian, geografi Rusia yang luas dan sulit dijangkau, ditambah dengan cuaca yang ekstrim, telah berulang kali terbukti menjadi penghalang alami yang sangat efektif terhadap kekuatan invasi besar.
Faktor inilah yang membuat NATO sangat berhati-hati dalam mengambil langkah militer langsung terhadap Rusia. Meskipun Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang sangat besar dan berpotensi untuk menghentikan konflik Rusia-Ukraina dalam waktu singkat, kenyataannya negeri Paman Sam tersebut tampaknya tidak memiliki niat serius untuk mengakhiri konflik tersebut. Hal ini disebabkan oleh kepentingan geopolitik yang lebih besar, di mana perdamaian bukanlah prioritas utama bagi Washington. Banyak pakar berpendapat bahwa Amerika Serikat lebih memikirkan keuntungan strategisnya ketimbang mempedulikan jumlah korban sipil yang terus berjatuhan di Ukraina akibat invasi Rusia. Hal ini karena konflik berkepanjangan ini justru memberikan berbagai keuntungan bagi Amerika Serikat, terutama dalam bidang ekonomi dan industri pertahanan. Meskipun Amerika berkomitmen untuk memberikan bantuan finansial yang signifikan kepada Ukraina, sebagian besar dari dana tersebut sebenarnya tidak langsung diberikan ke Kiev. Sebaliknya, sekitar 90% dari dana bantuan ini justru diinvestasikan kembali di Amerika Serikat melalui kontraktor pertahanan untuk membangun fasilitas manufaktur baru yang memproduksi peralatan militer. Investasi ini bernilai puluhan miliar dolar dan telah menciptakan ribuan lapangan kerja di 38 negara bagian. Ketika pabrik-pabrik ini memproduksi senjata, Departemen Pertahanan Amerika membeli peralatan tersebut dan mengirimkannya langsung ke Ukraina. Dengan demikian, konflik ini tidak hanya memperkuat posisi geopolitik Amerika, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang besar, terutama dalam memperkuat industri pertahanannya. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah mendapatkan manfaat yang signifikan dari perpanjangan konflik ini, baik dalam segi keuntungan ekonomi maupun penguatan industri militernya.